Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing Wargi Jabar. Hari ini Enes Jabar menghadirkan dialog politik dalam segmen khusus Menggagas Politik Gaspol. Kali ini dengan pembahasan Adu Kuat Rebut Jawa Barat. Bersama saya, Irfan Budiawan, menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Menggagas Politik Gaspol. Pemirsa, tahapan kampanye akan segera berakhir. Para peserta Pilpres 2024 terus berkeliling menjajakan dirinya dan mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, dinamika gelombang dukungan pun terjadi bagi tiga paslon, baik itu Anies, Gus Imin, Prabowo Gibran, dan juga Ganjar Mahfud. Berbagai hasil survei pun dirilis oleh berbagai lembaga survei pada kontestasi pemilu 2024. Namun, apapun bisa terjadi karena hasil real akan diketahui setelah pemungutan suara pada Rabu 14 Februari mendatang. Cukup menarik untuk mengetahui seperti apa peta kekuatan paslon di provinsi yang menjadi lumbung suara nasional dan begitu diperebutkan tim pemenangan. Spesial selama 3 hari kami hadirkan para ketua tim pemenangan daerah Jawa Barat untuk paslon nomor 1 Anies Caimin pada Rabu lalu dan paslon nomor 2 Prabowo Gibran pada Kamis kemarin. Serta hari ini telah hadir di studio Ketua Tim Pemenangan Daerah Jawa Barat untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Telah hadir ada Pak Ono, saya sapa. Selamat pagi, Sampurasun Pak Ono. Pagi, Sampurasun, Rampes. Terima kasih banyak Pak Ono, kembali sudah hadir dalam program Gaspol nih Pak Ono. Baik, Pak Ono, sesaat lagi kalau kita melihat tentunya berdasarkan tanggal untuk pemilu ataupun juga kampanye, ini akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Sejauh ini apa yang telah dilakukan di masa kampanye dan seperti apa di sesi terakhir masa kampanye hingga tanggal 10 yang akan dilakukan oleh rekan-rekan di TPD Jabar? Oke, jadi sebelum masa kampanye itu kan sebenarnya Mas Ganjar sudah diumumkan ya, 21 April. Sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Setelah itu kami gaspol. Ya, gaspol dan di Jawa Barat ya ada satu momen misalnya konsolidasi struktural dengan menghadirkan seluruh struktural PDI Perjuangan se-Jawa Barat. Dari situ Mas Ganjar mulai masuk melakukan sosialisasi ke beberapa tempat seperti di Bandung, di Cirebon, di Cianjur, di Tasikmalaya, hampir di seluruh wilayah Jawa Barat. Nah, sehingga sebenarnya sosialisasi terkait dengan apa sih yang ditawarkan oleh Mas Ganjar untuk Jawa Barat sebenarnya sudah tersampaikan kepada masyarakat Jawa Barat sebelum kampanye dengan jadwal resmi dari KPU. Nah, terus kita masuk ke jadwal resmi kampanye, ya. Mas Ganjar misalnya pertama kali rapat umum, kampanye rapat umum perdana itu diputuskan di Jawa Barat, yaitu di Kota Bandung, di lapangan Tegalega. Dan alhamdulillah saat itu hadir sekitar 100.000 orang, ya. 100.000 orang. Lalu setelah itu Mas Ganjar juga melaksanakan kampanye rapat umum di Kota Cirebon, di Stadion Bima. Dan rencana nanti kita akan melaksanakan juga konsolidasi struktural dan relawan pada tanggal 9 Februari yang rencananya akan dilaksanakan di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Dan itu mungkin sebagai penutup kampanye Ganjar Mahfud di Jawa Barat. Tapi selain kampanye-kampanye rapat umum juga sosialisasi terus juga dilakukan, baik oleh Mas Ganjar maupun Pak Mahfud misalnya. Di Kerawang, di Bekasi, lalu kemarin di Kuningan, terus rencana juga kita akan masuk juga di Kabupaten Sukabumi. Jadi sebenarnya ya sosialisasi dan kampanye terus kita lakukan, baik oleh paslon maupun oleh kami kader partai pengusung maupun para relawan. Oke, baik.
Pak Ono, melihat Anda selaku Ketua TPD Jawa Barat, terutama dengan background Anda selaku politikus di Jawa Barat, tentunya mengetahui seluk-beluk wilayah Jawa Barat sendiri. Ada begitu banyak wilayah dengan begitu banyak beragamnya cara treatment yang harus dilakukan. Masing-masing wilayah tampaknya berbeda. Seperti apa pendekatan dilakukan oleh Pak Ono selaku Ketua TPD ke wilayah-wilayah yang ada di Jawa Barat untuk treatment yang tepat dalam menyampaikan kampanye? Oke. Jadi saya ini ikut Pilpres ini sudah Pilpres yang ke-6. Ke-6, oke. Ya, ke-6. Dari 99 kan. Dan saya hidup berkarir politik di satu kabupaten yang calon presiden yang diusung oleh PD Perjuangan tidak pernah kalah. Oke. Misalnya 2004, 2009, 2014, 2019. Kami tidak pernah kalah di kabupaten, itu Kabupaten Indramayu. Nah, sehingga misalnya dua Pilpres yang terakhir saja, misalnya 2014 dan 2019 yang dimenangkan oleh Pak Jokowi, ya, Jokowi Yusuf Kala, Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, di mana di Jawa Barat itu menang yang 2014 itu 7 kabupaten kota termasuk Indramayu, dan di 2019 itu hanya di 6 kabupaten kota. Selain itu, Pak Jokowi kalah. Dan angkanya tetap hampir sama, sekitar 40%-an lah di Jawa Barat. Dan lawannya kan Pak Prabowo kan itu. Nah, sehingga tentunya ini merupakan tantangan bagi saya. Misalnya pada saat menjual Pak Jokowi di Jawa Barat, kok susah banget di kabupaten lain. Tapi di wilayah saya di Indramayu kok mudah gitu kan. Nah, tentunya ini merupakan suatu hal yang menjadi perhatian saya. Nah, sehingga kenapa sih Pak Jokowi sulit sekali untuk masuk di Jawa Barat, diterima oleh masyarakat Jawa Barat? Yang pertama, mungkin masyarakat Jawa Barat ingin sosok yang gagah, yang berani, yang tegas. Mungkin sosok seperti Pak Prabowo saat itu ya memang yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Barat. Tapi di sisi lain masyarakat Jawa Barat juga menginginkan sosok yang someah, yang ramah gitu kan. Betul. Dan itu sebenarnya ada di Pak Jokowi juga. Ya, tapi nggak tahu kenapa seperti itu. Nah, sehingga Jawa Barat unik. Ya, Jawa Barat unik dan sangat dinamis sekali. Dan bukan hanya tergambar di Pilpres, di pemilu legislatif maupun di pilkada gubernur, ini kan sangat dinamis. Hasil survei pun belum menentukan juga kemenangan pada saat di TPS. Apalagi misalnya untuk pemilu legislatif, setiap pemilu berganti pemenangan gitu. Nah, sehingga tentunya ini merupakan tantangan saya. Taruhlah misalnya Mas Ganjar mempunyai keunggulan yang menurut kami ini jauh lebih baik dari paslon lainnya. Dia ganteng, dia ramah, dia sangat merakyat, dia mempunyai program-program yang sudah dia lakukan pada saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Nah, sehingga kami yakin bahwa Pak Ganjar ini jauh lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat di Jawa Barat dibandingkan pada saat Pak Jokowi 2014 maupun 2019. Nah, jadi ya wilayah-wilayah seperti Priangan misalnya, Priangan, di situ misalnya terkenal dengan basis hijau. Tapi ternyata pada pemilu legislatif, ya bukan partai Islam yang menang di sana, tapi Gerindra yang menang. Nasionalis. Nasionalis. Nah, ternyata kan ya sebenarnya tidak ada sebuah basis, basis partai tertentu, basis paslon tertentu di Jawa Barat. Taruhlah misalnya per hari ini misalnya, survei yang kita lihat di berbagai macam lembaga survei. Kalau Prabowo dengan Jokowi bergabung harusnya 100%. Ternyata kan nggak sampai. Ya, masih 50-an lah. Baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali ini Pak Ono, terutama melihat beberapa survei juga yang memang keluar seperti itu. Seperti apa yang nanti ditargetkan oleh TPD Jabar untuk pemenangan paslon nomor urut 3. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.